dalam aula ini. Yang kami hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, kepala PD yang hadir, tokoh gereja, PGGJ, Bapak, Ibu-ibu yang terkasih, dan umat sekalian, Krismawan, Krismawati, saya sangat berbangga dan bersukacita pada siang ini boleh tampil di depan Bapak Ibu, para pastor semuanya. Mari kita bersyukur sekali lagi dan terus bersyukur karena memang Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada hari Minggu ini tentang hukum kasih kepada Tuhan dengan tenaga dalam. Tadi saya ungkapkan itu, dengan tenaga dalam, bukan setengah-setengah. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Firman Tuhan ini adalah indikator patokan untuk keselamatan, untuk kehidupan kekal bagi setiap kita. Pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang, pasti saja dia pakai hukum ini, hukum kasih, untuk mengadili kita manusia. Maka saya mengajak untuk semua kita supaya jangan lupa, sesibuk-sibuknya kita jangan lupa firman Tuhan ini. Tidak lupa untuk melaksanakan. Kita sudah tahu dari sejak kandungan firman Tuhan ini tentang hidup kasih. Tetapi kita kadang-kadang lupa atau pura-pura lupa untuk melaksanakan firman Tuhan ini. Maka saya mengingatkan firman Tuhan itu supaya terus kita laksanakan dalam diri kita, dalam keluarga, mulai dalam keluarga, di tempat tugas, di bidang pemerintahan, masyarakat, gereja, supaya kita terus laksanakan firman Tuhan untuk kasih. Kepada pemerintah, Bapak Bupati, beserta semua instansi kepala dinas OPD yang mendukung beliau dalam melaksanakan tugas untuk membangun daerah Kabupaten Riau Timur, juga saya titipkan bahwa semua pihak bersama Bupati dipanggil dan diutus untuk mewujudkan kebaikan bersama, bonum komune di Riau Timur. Karena itu apapun adalah kita ada di sini, kita datang di sini, kita tinggal di sini untuk memuliakan Tuhan. Kita ada di sini, kita datang di sini untuk mau membangun daerah, untuk meningkatkan damai sejahtera. Maka berkat Tuhan pasti ada di sini. Dan saya besok akan kembali, tetapi Tuhan, berkat Tuhan tetap ada di sini. Saya juga tetap memberikan berkat juga dan tinggal di sini, di tempat ini, di kabupaten ini, di tengah masyarakat, di semua pejabat, agar supaya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dapat disalurkan melalui hidup dan karya dari semuanya. Kemudian saya juga sebagai pimpinan Keuskupan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian
atas dukungan dari pemerintah yang sungguh luar biasa. Pemerintah ada di sini sebagai wakil Tuhan sudah menyatakan bantuan kepada semua agama, termasuk gereja Katolik, sehingga gereja Katolik juga mendapat bagian sebagai warga di Altimo ini. Maka saya tetap mengajak kepada umat Katolik agar supaya terus mendukung Bapak Bupati untuk mensukseskan visi misi beliau membangun Kabupaten Altimo. Terlebih khusus dengan karya pendidikan, kita ada di sini untuk menunjukkan karya kita supaya memberikan pelayanan, bahwa Katolik ada dari dulu, ada sekarang, dan juga akan ada nanti, supaya dapat berkarya membangun sumber daya manusia juga di tempat ini, tidak hanya orang Katolik tapi juga untuk semua orang dari suku lain, dari agama lain. Silakan datang untuk menikmati pendidikan pembinaan di sekolah yang sedang ada dan akan ada. Kita tidak pilih kasih, kita tidak pilih muka, hak untuk menerima pendidikan, pintu tetap terbuka. Jadi pemerintah sudah kasih bantuan, berarti kami juga akan menggunakan itu sebaik-baiknya supaya bisa melayani masyarakat, terutama dalam karya pendidikan ini. Maka kami tidak main-main, tetapi kita sungguh-sungguh untuk membangun hari ini, dan sungguh-sungguh membangun, memajukan daerah ini, masyarakat ini juga ke depan. Karena itu kami juga tetap mohon bantuan dari pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Asisten 2, supaya pendidikan tetap kami komit. Maka di Samenage kami akan mulai dalam tahun depan. Kami juga menawarkan diri untuk mendukung pemerintah dalam mengelola pendidikan di sana untuk anak-anak dari kabupaten ini yang adalah anak-anak bangsa. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali. Masih ada satu tugas tentang Taman Doa Matopai. Saya jadi tetap memohon bantuan dari pemerintah agar supaya gereja Katolik yang ada di sini bisa mengelola Taman Doa, taman untuk kita berkumpul, taman untuk gereja-gereja berkumpul, taman untuk agama-agama berkumpul, berdoa bersama. Mohon berkat Tuhan, perlindungan Tuhan untuk daerah ini, untuk Bapak Bupati dan semua jajarannya, untuk DPRD dan untuk masyarakat. Silakan datang berdoa supaya kita bersatu untuk membangun Altimo yang sehat, membangun Altimo yang mandiri, membangun Altimo yang sejahtera, damai untuk hari-hari ke depan. Maka saya tetap mengingatkan bahwa sebagai orang Kristen, jangan lupa tugas kita juga adalah membawa damai. Jadi pembawa damai. Apapun alasannya, tugas kita adalah jadi pembawa damai. Di mana ada kebencian, di mana ada pertikaian, di mana ada konflik,
di mana ada pembantaian, tugas orang Kristen adalah pembawa damai. Tuhan Yesus mengajarkan kita agar supaya kita hidup bersaudara, kita hidup berdamai. Hal macam ini saya ingatkan lagi, ini adalah panggilan kita sebagai orang Kristen yang ada di dunia ini. Kita mencari cara-cara yang sangat manusiawi. Kita mencari cara-cara yang bisa diterima oleh semua pihak kalau mau menyatakan ketidakpuasan kita dari pihak mana saja, tetapi tidak dengan cara kekerasan. Ini saya sampaikan agar supaya tetap menjadi perhatian kita, karena kita orang Kristen adalah diberi tugas untuk menjaga bumi ini, menjaga persaudaraan, hidup bersama di antara kita. Kepada umat Katolik, saya mau memberi jawaban pada saat ini, karena mereka terus meminta pastor. Pastor saya sudah beri 2 orang. Pastor Anis Mangguap, silakan berdiri. Pastor Yohanes Eko Prasetyo, silakan berdiri. Itu 2 pastor, luar biasa. Kalian dapat 2 pastor. Tetapi mereka 2 ini tinggal di satu di Eropa, akan datang melayani di sini. Satu di Samenage. Samenage termasuk Kabupaten Riau Timur. Saya belum mau tempatkan seorang pastor yang tetap di DKI di Riau Timur sini, karena jumlah umat masih belum mencapai. Jumlah umat masih belum mencapai. Sekitar 300 atau 400 saja. Sementara satu pastor dia harus melayani 2.000 jumlah umat, 2 sampai 3.000 jumlah umat. Maka pastor itu saya tempatkan di Samenage karena jumlah umat Katolik di sana 2.000 lebih. 2.000 lebih. Samenage itu masuk di DKI, bukan? Masuk di DKI ya. Samenage itu masuk Kabupaten Riau Timur, bukan? Ya, sama. Jadi sudah dapat pastor untuk Riau Timur. Tetapi pulang pergi, umat siapkan tiket, tinggal 1 bulan di sini, tinggal pergi lagi, tinggal 1 bulan di Samenage. Nanti bulan berikut datang lagi 1 bulan, terus kembali lagi 1 bulan. Untuk sementara begitu. Jadi 2 pastor ini akan datang bergantian. Kurang lebih 6 tahun 6 bulan di DKI pasti ada pastor. Saya jamin. Itu. Jadi sambil itu umat Katolik ya 1.000 atau 1.000 lebih, mungkin hati saya tergerak, pastor dari Samenage kok tinggal di sini. Jadi kita bukan pilih-pilih, tetapi kita cari tempat yang jumlah umatnya banyak sebagai tempat untuk